Iya, itu yang airnya keluar. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita akan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang masalah hadiah dari bank. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa hadiah yang ada kaitannya dengan utang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadiah setelah utang lunas. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Dan yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Ada 3 keadaan. Hadiah setelah utang lunas, misalnya hari ini seseorang melunasi utangnya kepada yang memberi utang. A melunasi utangnya kepada B.
Kemudian kurang lebih sebulan berikutnya, A memberikan hadiah kepada B karena dia panen. Hadiah seperti ini selama tidak ada hubungannya dengan perjanjian utang, hukumnya dibolehkan. Sehingga mungkin saat melunasi utang, A ingin berterima kasih. Tapi dia tidak memiliki sesuatu yang bernilai. Akhirnya sebulan setelah dia melunasi utang, dia ingat B. Kemarin B telah membantu saya. Saya ingin berterima kasih kepada B, lalu si A memberikan memberikan hadiah kepada B. Karena dia baru saja panen, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Pembahasan tentang hadiah saat melunasi utang sama sebagaimana memberikan kelebihan ketika melunasi utang. Dan ulama membolehkan dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada perjanjian di depan. Yang kedua, tidak ada kesepakatan di tengah masyarakat. Yang kedua tidak ada urf, ya, kebiasaan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, tidak atas permintaan dari si pemberi utang. Berikutnya adalah hadiah sebelum utang lunas. Dan ini telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pilihannya ada 2. Pertama, ditolak. Yang kedua, boleh diterima, tapi mengurangi nilai utang. Nah, dari sini kita bisa mengambil turunannya, yaitu hadiah dari bank. Kita telah menyampaikan bahwasanya saat nasabah menabung di bank, maka status tabungan itu adalah utang. Sehingga nasabah memberikan utang ke bank. Lalu sebagai wujud terima kasih, karena bank butuh dana itu, untuk kemudian diputar oleh bank ke nasabah-nasabah yang membutuhkan. Sebagai wujud terima kasih, maka bank memberikan hadiah kepada nasabah. Jika seperti ini yang terjadi, kemarin kita telah tegaskan, berarti di situ utang nasabah masih ada. Dia masih punya rekening dan ada isinya. Lalu nasabah dikasih hadiah. Berarti di sini masuk kategori hadiah sebelum utang lunas. Dan hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali jika hadiah itu mengurangi nilai utang. Bahasa lainnya, mengurangi nilai saldo nasabah. Dan itu tidak mungkin. Sehingga saat nasabah memiliki saldo tertentu, saat nasabah punya saldo tertentu, kemudian dia menerima hadiah, saldo itu tidak berkurang disebabkan karena hadiah. Tayyib. Berikutnya adalah hadiah dari bank, namun bukan karena keberadaan rekening di bank. Seperti dana CSR, kemudian bank memberikan hadiah kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat terkait hukum bermuamalah atau menerima hadiah dari orang yang hartanya bercampur dengan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan riba itu termasuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sehingga pelaku riba dia tahu, nasabah pelaku riba dia tahu nanti dia akan memberikan bunga kepada bank. Jika semacam ini yang terjadi, bolehkah hadiah bank itu kita terima? Karena kita lakukan dengan cara saling ridho. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan boleh secara mutlak. Boleh menerima pemberian maupun hadiah atau yang lainnya dari orang yang semua pendapatannya, penghasilannya haram karena cara mendapatkannya tidak benar. Misalnya karyawan bank, dan dia tidak memiliki penghasilan yang lain selain gaji dari bank. Jadi kita ulang. Menurut pendapat yang pertama, diperbolehkan bagi siapapun bermuamalah, berinteraksi, jual beli maupun muamalah yang lainnya dengan manusia yang pendapatannya 100% haram.
Sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang terang-terangan makan riba dan tidak menjauhi harta haram. Bolehkah menerima pemberian darinya dan mendatangi undangannya? Ibnu Mas'ud mengatakan, ajibuhu fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaihi. Silakan datangi undangan itu. Artinya nanti pasti karena mendatangi undangan akan mengkonsumsi makanan orang itu. Sehingga silahkan dikonsumsi makanan orang itu. Fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaihi. Karena pemberian itu milik kalian, sementara dosanya dia yang nanggung. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihi al-ana. Lakal hanna wa alaihi al-ana. Kamu mendapatkan hadiah itu, tapi dosanya dia yang nanggung. Di antara ulama yang merajihkan pendapat ini adalah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berdalil dengan aktivitas muamalah yang terjadi antara Nabi SAW dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Banyak di antara orang Yahudi itu yang pekerjaannya sebagai rentenir bagi penduduk Madinah di masa sebelum Islam datang. Dan bahkan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Yahudi itu suka makan suap. Ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas di kajian buku Fikih ASN. Ada karakter yang sangat aneh dari Yahudi Khaybar. Sampai mereka itu mau nyuap sahabat. Mereka pernah mau menyuap sahabat Abdullah bin Rawaha. Dan itu disebabkan karena Abdullah bin Rawaha mau mengambil jizyah dari orang-orang Yahudi. Tayyib. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka suka mendengar kedustaan dan suka makan suap. Bahkan Yahudi itu setiap kali mereka melakukan tahkim, ya, hendak memutuskan perkara di pengadilan Yahudi, ya, ada hakimnya, tokoh-tokoh agama mereka yang dijadikan sebagai hakim, pasti terjadi suap. Ya. Sehingga kadang orang yang salah itu sudah menunjukkan uang tertentu di lengan bajunya, ya, ditampakkan di depan hakim, sehingga saat kelihatan wah, orang ini ngantongi duit, maka hakim akan memberikan hukum berpihak kepada orang yang bawa duit. Nah, dan itu kebiasaan Yahudi yang bisa saja itu ditiru oleh manusia di zaman sekarang yang beragama Muslim. Sehingga dia ketika di pengadilan, kalau bayar nanti dimudahkan. Kalau tidak, akan dipersulit. Kalau bayar dibela, kalau tidak, ya nanti tahu sendiri akibatnya. Kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Bolehkah menerima hadiah dari orang yang hartanya bercampur? Menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Jika hartanya bercampur dan dominan halal. Hartanya bercampur tapi dominan halal. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuki disebutkan rincian tentang orang yang berpenghasilan haram. Yang pertama, mayoritas hartanya halal dan ada sedikit yang haram. Ad-Dasuki mengatakan, anna man aktsaru malihi halalun wa aqalluhu haram. Orang yang dominan hartanya halal, sementara ada sedikit yang haram, al-mu'tamad jawazu mu'amalatihi. Pendapat yang mu'tamad, ya, yang menjadi landasan dalam madhab, dan Hasyiyah Ad-Dasuki ini bermadhab Malikiyah. Pendapat yang dijadikan sebagai landasan dalam madhab Malikiyah adalah jawazu mu'amalatihi. Boleh bertransaksi dengannya.
wa mudayanatihi, boleh juga melakukan akad utang piutang dengannya. Makan dari hartanya, sebagaimana keterangan Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini muridnya Imam Malik. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, mayoritas hartanya haram dan ada sedikit yang halal. Dalam Hasyiah Ad-Dasuki disebutkan, wa amma man aktsaru mali haram, adapun orang yang mayoritas hartanya haram, wal qalilu minhu halal, sementara ada sedikit yang halal, famadhabu Ibnul Qasim, pendapatnya Ibnul Qasim adalah karahatu muamalatihi wa mudayanatihi, makruh untuk bertransaksi dan melakukan akad utang piutang dengannya. Wal akli min malihi, makruh pula untuk makan makanannya, wa huwal mu'tamad, dan ini yang menjadi acuan dalam mazhab Malikiyah. Yang ketiga, semua hartanya haram. Wa amma man kana kullu malihi haraman, adapun orang yang seluruh hartanya haram, inilah yang dimaksud dengan istilah mustaghraqud dhimmah. Dan dalam mazhab Maliki ada istilah mustaghraq az-dhimmah. Fahadha, kata beliau, fahadha tumna' muamalatuhu wa mudayanatuhu wa yumna'u minat tasarrufi al-mali wa ghairihi. Maka dalam kondisi ini dilarang untuk bermuamalah dengannya, melakukan transaksi utang piutang, dan dilarang untuk tasarruf al-mali, melakukan transaksi keuangan apapun. Ya. Ngutang tidak boleh, kemudian jual beli dengan orang ini dilarang, karena seluruh hartanya haram. Ini dalam mazhab Malikiyah, tidak boleh bermuamalah dengan orang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram, selama tidak tahu bahwa harta yang diserahkan itu haram. Sehingga kalau misalnya ya, si A, dia memiliki harta, dominannya haram, yang halal cuma dikit, ini yang halal, sisanya haram. Lalu dia mau memberikan sesuatu kepada B, diambilkanlah dari ini yang diambilkan dan diserahkan ke B. B kan tidak tahu kalau ini itu haram. Yang diserahkan oleh A ke B ini adalah sesuatu yang haram. Karena B tidak tahu, menurut mazhab Syafi'iyah, cukup melihat dohirnya, yang dominan yang mana dari hartanya. Oh, dominannya haram. Dia itu pekerjaannya jadi debt collector. Tapi istrinya jualan bakwan. Sehingga suaminya berpendapatan, istrinya juga punya pendapatan. Hartanya bercampur. Ketika hartanya bercampur, kemudian dia ngasih sesuatu ke orang lain. Maka di posisi ini, ya, ketika dominan haram, kita makruh untuk menerima hadiah darinya. Dia tahu orang ini hartanya dominan haram. Ketika orang ini memberikan ya. Anda bisa ganti di sini. Ketika orang ini memberikan harta ke si A, dan si A tidak tahu dari mana asal harta yang diserahkan ini, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Asyuti mengatakan, muamalatu man aktsaru mali haramun idza lam ya'rif ainahu la yahrumu fil asah walakin yukrah. Bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram jika dia tidak tahu ainahu, tidak tahu benda itu adalah yang haram, maka hukumnya tidak haram fil asah menurut
pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. As-Suyuti ulama Syafi'iyah dari Mesir ya. Lakin yukrah, namun statusnya makruh. Nah, baik, sehingga di sini kita bisa berikan rincian ya. Kita akan berikan rincian terkait orang yang hartanya haram. Hadiah dari orang yang hartanya haram. Nah, yang pertama, harta haram karena zalim. Harta haram atau gini, harta haram zatnya. Harta haram zatnya. Ini tidak boleh diterima. Apapun alasannya. Kenapa harta haram zatnya tidak boleh diterima apapun alasannya? Karena harta haram zatnya mau berpindah kemanapun tetap haram. Misalnya ada orang yang ngasih babi misalnya. Atau dia ngasih bangkai. Dia ngasih khomer. Hadiah seperti ini tidak boleh diterima karena zatnya haram. Baik. Yang kedua. Harta haram hasil kedzaliman. Harta haram hasil kedzaliman. Harta haram hasil kedzaliman ini sama dengan haram zatnya. Statusnya haram zat. Seperti hasil korupsi, hasil apa lagi? Pungli, pala, dan aneka harta haram yang lainnya. Sogok termasuk diantaranya. Sogok itu aslinya adalah kedzaliman. Meskipun nganggapnya saling ridho karena orang yang nyogok juga punya kepentingan. Harta haram karena atau hasil kedzaliman ini statusnya sama dengan haram zatnya. Sehingga kalau kita tahu si A ini beli sesuatu atau dia koruptor, ya. Lalu dia beli sesuatu dengan harta haram itu, maka kita tidak boleh untuk melayaninya dan harus berani. Mohon maaf Pak, ini harta hasil korupsi, saya tahu, ya. Tolong Bapak jangan belanja di sini. Baik. Yang ketiga, harta haram hasil saling ridho. Hasil transaksi saling ridho. Contohnya riba. Kemudian apalagi? Jual beli barang haram, misalnya jual beli rokok. Pembeli merasa puas, penjual dapat untung. Sehingga mereka saling ridho. Tapi hasilnya haram karena dilakukan dari transaksi yang haram. Bagaimana hukumnya? Di sini ada rincian ya. 1. Jika kita tahu bahwasanya bagian itu haram. Bagian yang dihadiahkan itu haram. Ya, misalnya si A punya beberapa sumber pendapatan. Dan salah satunya adalah riba. Ini tadi hasil riba atau hasil menjual rokok. Dapatlah uang 10.000. Kita tahu uang 10.000 yang dibawa si A itu hasil menjual rokok. Lalu dikasihkan ke kita dari uang 10.000 itu. Maka ya'rif ainahu haram. Berarti orang yang menerima ini, dia tahu kalau benda yang diserahkan ini haram. Ya. Untuk posisi ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Tayyib. Baik dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab Maliki, seperti ini tidak boleh diterima. Yang kedua, jika kita tidak tahu
Kita di sini sebagai penerima ya. Jika kita tidak tahu bahwa bagian yang dihadiahkan itu haram. Ya. Jadi si A penghasilannya campur. Ada yang halal, ada yang haram. Semuanya masuk rumah. Setelah masuk rumah, dikeluarin sama si A. Nah, saat dikeluarkan sama si A, dia bayar, dia ngasih-ngasih, kita bisa lihat di posisi ini si A apa? Dia memberikan kepada orang lain, tapi penerima tidak tahu yang dikasihkan si A ini halal atau haram. Penerima tidak tahu apa yang dikasihkan si A ini bagian yang halal ataukah bagian yang haram. Karena tadi dimasukkan ke dalam rumah. Maka di sini ada rincian ya. Di posisi ini ada rincian. 1. Dominan haram. Dominan haram. Kalau dalam mazhab Malikiyah dilarang untuk menerima. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malikiyah dilarang. Baik, ada khilaf dalam masalah ini. Lalu yang kedua, dominan halal. Dominan halal. Ini hukumnya boleh dan menurut yang kami ketahui, wallahu a'lam, ulama sepakat dalam masalah ini. Yang dominan halal. Karena kalau kemudian dominan halal atau kita tidak boleh bermuamalah dengan orang yang memiliki harta haram sedikit pun, maka kita tidak akan bisa bermuamalah. Anda mau belanja kemana? Ke pasar. Oh, Masya Allah. Pedagang pasar itu CS-nya rentenir. Gitu ya. Kok CS apa? Nah, para konsumennya rentenir. Kemana lagi? Ke toko kelontong. Masya Allah. Apakah mereka tidak pernah mendapatkan bunga bank? Apakah mereka? Sehingga harta haram di alam nyata, di zaman kita apalagi, pasti sebagian orang itu pernah memilikinya. Karena itu jamaah yang dimulakan Allah, jika ini dilarang mutlak, pokoknya tidak boleh bertransaksi dengan orang yang hartanya campur dengan yang haram meskipun sedikit. Maka kita tidak akan bisa bertransaksi. Tapi bukan berarti bahasanya kita boleh mengumpulkan harta haram sedikit, bukan ya. Namun kalaupun itu terjadi, bolehkah bertransaksi dengan mereka? Jawabannya tidak boleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini rincian yang bisa kita berikan terkait hadiah dari orang yang hartanya haram. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kelima. Menggabungkan antara utang dengan akad jual beli. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tolong hafalkan ya. Hafalkan. La yahillu salafun wa bai'. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Karena hadis ini termasuk di antara hadis yang sangat sering kita singgung. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ada dua bentuk penggunaan kata salaf dalam bahasa Arab. Pertama untuk menyebut utang, yang kedua untuk menyebut jual beli salam. Karena jual beli salam sendiri itu barangnya terutang. Uangnya tunai, barangnya menyusul. Kata salaf dalam hadis ini, yaitu la yahillu salafun wa bai', maknanya adalah utang, sebagaimana keterangan Al-Baghawi. Nah, contoh makna kata salaf yang berarti jual beli salam adalah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Faman aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang melakukan akad salam, maka silahkan dilakukan dengan cara fal yuslif,
Di situ beliau bersabda, fal yuslif, maka silakan lakukan akad salaf dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, ya, dan batas waktu yang jelas. Dalam Syarah Tirmidzi disebutkan keterangan Imam Ahmad. Qala Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur pernah bertanya. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ma makna nahyin an salafin wa bai'? Apa makna larangan utang digabung dengan jual beli? Qala, kata Imam Ahmad, ayyakuna yuqridu qardan. Si A ngutangi si B. Thumma yubayyi'uhu bai'an yazdadu alaih. Lalu mereka melakukan transaksi utang piutang sebagai syarat tambahan dari akad jual beli. Ya. Kami ulang ya, kebalik tadi. Si A ngutangi si B, kemudian mereka melakukan akad jual beli sebagai yazdadu alaih, sebagai syarat untuk akad qard, untuk akad utang. Sehingga di sini akad utamanya adalah utang. Ini akad utama. Lalu akad utang ini ditambahi dengan jual beli. Di mana akad jual beli ini merupakan syarat dari akad pertama. Sehingga ini akad utama, jual belinya adalah akad syaratnya. Nah, wa yahtamilu ayyakuna yuslifu ilaihi fi syai'in fayaqulu illam yatahayya indaka fawwa bai'un alaika. Bisa juga dipahami dia memberikan utang fayaqulu, lalu dikatakan kepadanya, di sini kita coba baca. Bisa juga bentuknya si A mengutangi si B, ketika menagih dia mengatakan, kalau tidak bisa melunasi sekarang, kamu wajib jual barangmu. Illam yatahayya indaka fahuwa bai'un alaika. Kalau tidak bisa, maka kamu wajib jual barangmu. Dan ini seperti sita gadai. Seperti sita gadai. Sehingga saat si A ngutangi si B, lalu di situ si A memberikan syarat. Barang gademu saya pegang. Kalau sampai tahun depan kamu nggak bisa bayar, otomatis ini akan saya jual. Ini menurut pendapat yang kedua dari makna la yahillu salafun wa bai'. Tayyib. Dan yang ma'ruf adalah yang pertama ini. Yang ma'ruf, utang digabung dengan jual beli, di mana utang adalah akad utama dan jual beli ini sebagai syarat dari akad utang. Berdasarkan keterangan Imam Ahmad di atas, maka hadis ini mencakup dua hal. Pertama, si A berutang ke si B. Si B bersedia memberi bantuan dana kepada si A dengan syarat si A harus melepas tanahnya untuk dibeli si B. Sehingga dia berutang dan disyaratkan sekaligus melakukan, ini bukan diisyaratkan ya, disyaratkan sekaligus melakukan jual beli yang bisa jadi harganya tidak standar. Dan ini cukup banyak di masyarakat ya. Misalnya begini ya, koperasi memberikan utang kepada para petani. Wahai para petani yang butuh modal, silahkan. Akhirnya mereka berdatangan ke koperasi. Butuh berapa? 2 juta, kasih. Butuh berapa? 5 juta, kasih. Sudah? Semua petani dapat utangan dari koperasi. Dan ini karena koperasi unit desa, maka pengembaliannya tidak boleh ada kelebihan. Terus pokoknya utang 5 juta balik 5 juta. Utang 2 juta balik 2 juta. Nggak ada kelebihan.
Anggaplah seperti itu. Namun mereka menetapkan syarat. Tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kalian kalau kalian panen, wajib dijual ke koperasi ini. Siap. Petaninya, mereka dengan modal tadi, ya mereka tanam. Ada yang tanam lombok, ada yang tanam jagung, ada yang tanam padi, dan seterusnya. Setelah panen, sesuai perjanjian, wajib dijual ke koperasi. Dijual ke koperasi. Tentu saja harganya akan cenderung lebih murah. Kedua, si A berutang ke si B, ketika jatuh tempo, si B menagih dan meminta, jika kamu tidak punya uang untuk melunasi, barangmu ini saya beli. Sudah, ini aja sebagai gantinya saya beli. Dan itu memaksa. Dan disepakati di awal. Pokoknya nanti kalau tidak bisa melunasi, barangmu ini saya beli. Dan pembayarannya pakai utang. Ini pendapat yang kedua dari keterangan yang disampaikan di syarah Sunan Tirmidzi. Baik, kita coba lihat apa alasan kenapa praktek seperti ini menggabungkan utang dengan jual beli dilarang. Apa yang menjadi latar belakang dengan menggabungkan utang dengan jual beli? Jawaban pertanyaan ini kembali kepada kaidah baku tentang riba. Sebagaimana dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Berkali-kali kaidah ini kita singgung. Yang terjadi ketika seseorang mempersyaratkan adanya jual beli untuk transaksi utang piutang, pihak kreditor akan mengambil keuntungan dari utang yang dia berikan. Keuntungannya adalah haram. Keuntungannya dalam bentuk, sekarang apa keuntungannya? Dalam bentuk terlaksananya akad jual beli. Ngasih utang, kemudian keuntungannya dalam bentuk terlaksananya akad jual beli. Dalam kondisi normal, orang tidak akan bersedia ketika dirinya dikendalikan oleh orang lain dalam melakukan transaksi. Dia memiliki kebebasan untuk menjual atau mempertahankan barangnya. Sehingga ketika ini dilakukan, kemungkinan besar karena pengaruh utang yang diberikan. Inilah keuntungan yang didapatkan di balik utang. Dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Meskipun dia tidak ngambil riba dari utang. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, beliau muridnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, al-illah fin nahyi an jam'il bai'i ma'as salaf. Alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Wa annahu yaduru haula madhinnati riba. Karena praktek ini berkisar pada praktek riba. Sawa'un kanal bai'u minal muslif au kanal bai' minal mustaslif. Baik nanti yang menjual adalah orang yang memberikan utang atau yang menerima utang. Sehingga ketika menggabungkan seperti ini, kata beliau alasannya ada keuntungan di balik itu, yaitu apa? Di transaksi komersilnya. Karena itu, sebagian ulama menyimpulkan bahwa larangan utang digabung dengan jual beli itu berlaku untuk semua transaksi komersil. Berlaku untuk semua transaksi komersil. Transaksi komersil itu apa? Transaksi muawadhat. Transaksi muawadhat. Nah, ada transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misal jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Para ulama menyebutnya sebagai transaksi muawadhat.
Ada pula transaksi yang tujuannya memberikan bantuan dan kepentingan sosial. Para ulama menyebutnya sebagai transaksi tabarruat. Nah, Islam memberikan motivasi, kalau bisa, dalam transaksi tabarruat, itu jangan mengambil keuntungan. Transaksi sosial kok ngambil keuntungan. Ini sebenarnya aturan yang umum dalam tatanan masyarakat. Sehingga kalau nulung, jangan karo mentung. Kadang orang niatnya mentung, niatnya dapat untung, tapi pakai atas nama sosial. Ya. Dan saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu ya. Jadi dia merapat, terus merapat. Butuh apa nanti saya bantu, butuh apa saya bantu. Tapi di balik itu ketahuan sebenarnya dia itu mau mengambil keuntungan dari kegiatan dia ini. Belakangan terus dia menawarkan, bisa nggak ini saya kerjakan, nanti proyeknya cukup murah, paling sekian, saya sanggup itu. Padahal dia ngambil keuntungan. Tayyib. Dan seperti ini cukup banyak di masyarakat. Bagaimana detailnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Pertama, gini Ustaz, jika seorang notaris memberikan surat keterangan yang diminta oleh bank, di mana notaris tersebut memproses jual beli, akta jual beli, yang si pembeli ini menggunakan pengambilan kredit di bank, Ustaz. Nah, sementara notaris ini nggak jadi rekanan bank, tapi karena proses jual belinya balik namanya ke notaris tersebut, pihak bank meminta surat keterangan berupa surat keterangan jika suatu sertifikat selesai balik nama diserahkan langsung ke bank. Apakah di sini notaris tersebut ikut membantu riba tersebut, perbuatan riba tersebut, Ustaz? Itu pertama. Kedua, kalau seperti ini gimana, Ustaz? Ada yayasan atau pondok pesantren sekolah, ketika uang masuk atau uang masuk awal misalnya dibayar 11 juta atau 12 juta, itu dalam di sana ada seperti uang pembangunan atau kelengkapan sekolah anak, kan? Tapi di sepanjang perjalanan setelah anak mulai sekolah, kelengkapan sekolah anak itu entah itu berupa baju seragam, itu tidak dilengkapi, Ustaz. Malah kadang anak sudah sampai kelas 2, belum juga dilengkapi, Ustaz. Itu apakah ada perbuatan yang melanggar syariah di sana yayasannya, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah melaknat 5 orang gara-gara riba. Sebagaimana keterangan sahabat Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, tukang catatnya, dan 2 saksinya. Tayyib. Siapa saja ini? Kita tahu pemakan dan yang memberi makan adalah bank dan nasabah. Pencatatnya yang nyatat akad. Kalau dia nyatat akad berarti mencatat akad. Karena laknat sebagai posisi pencatat akad riba. Dan dia mengesahkan akad ini legal secara negara. Sehingga dia jadi saksi atas keabsahan transaksi itu. Baik. Fungsi ini kalau di Indonesia dijalankan oleh notaris. Yang mencatat akad nasabah dengan bank, dia dinotariskan. Maka notaris yang menjadi pencatat riba. Yang menjadi saksi keabsahan transaksi adalah notaris. Maka notaris kepentung 2 kali. Kena laknat sebagai pencatat dan sebagai saksi atas akad riba. Sudah? Terus bagaimana solusinya? Nah, Masya Allah ya. Di sini notaris betul dapat duit ya, dari hasil, bahkan kadang dapat persenan dari bank. Tapi dia kena laknat di 2 posisi, sebagai pencatat dan sebagai saksi atas akad riba. Solusinya harus berani pilih klien. Sehingga Anda bisa sampaikan, untuk yang berhubungan dengan riba, KPR dan seterusnya, Anda berani menolak. Terus bagaimana kalau diminta surat keterangan bahwa nanti setelah AJB sertifikat akan diserahkan ke bank? Anda sampaikan, saya hanya berurusan dengan klien kami, yaitu nasabah. Sehingga nanti kalau selesai AJB dan Anda tidak menjadi saksi atas akad riba, tidak menjadi pencatat dari transaksi riba, selesai AJB, sehingga di meja notaris itu ada notaris, developer, dan konsumen, tidak ada bank. AJB dilakukan, selesai, nanti sampai terbit sertifikat, selesai, kasihkan ke nasabah. Selanjutnya urusan bank dengan nasabah. Nah, bank pengen tahu kapan AJB akan dilakukan. AJB akan dilakukan di hari ini, atau sertifikat akan kami serahkan di hari ini jam sekian. Nah, kemudian saat serah terima sertifikat di kantor notaris, karyawan bank sudah nunggu di luar. Wah, dihadang ya. Begitu nasabah ini dapat sertifikat, keluar dari kantor, langsung diminta oleh karyawan bank. Kalau seperti ini bisa dilakukan kan, posisi notaris tidak ikut campur. Ya, selanjutnya masalah dia menyerahkan sertifikat ke bank itu urusan nasabah dengan bank. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua, uang masuk sekolah. Di situ ada keterangan, uang masuk ini nanti dipakai untuk apa? A, B, C, D. Baik. Sudah dibayar. A, B, C diserahkan, yang D enggak. Yaitu jadi utang bagi lembaga tersebut untuk menyerahkan D. Kalau sampai lama nggak dibayar, nggak diserahkan, ya wali murid berhak untuk menagih. Kok ini belum dikasih, kami belum dapat. Ini mana seragamnya? Dan yayasan berkewajiban untuk mendatangkan itu. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya. Waktu itu saya pernah bernazar. Kebetulan pada rumahnya saya beli rumah baru. Cuman memang waktu itu belum dibangun.
saya beli rumah, waktu itu saya bernazar untuk membuat musola. Membuat Jadi di bagian rumah saya yang di depan itu mau saya jadikan musola untuk umum, untuk orang-orang sekitar perumahan. Eh, Ternyata setelah saya lihat sekarang itu kurang memungkinkan untuk luasnya untuk dijadikan musola dan ternyata selang beberapa rumah dari rumah saya itu ada masjid besar didirikan oleh pihak yang membangun perumahan itu, Ustadz. Pertanyaan saya itu, bolehkah nazar saya itu dialihkan atau tidak jadi? Terus bagaimana cara saya menebus kafaratnya? Bagaimana Ustadz? Sudah cukup jelas pertanyaan saya? cukup jelas insyaallah. Satu lagi Ustadz, bagaimana hukumnya memberi donasi via slip? Jadi untuk menghindari setiap donasi itu kan kalau beda bank kena biaya transfer 6.500 atau 7.000. Nah, saya terkadang menggunakan slip untuk mengirit biaya transfer antar bank itu, Ustadz. Bagaimana hukumnya dan apakah pahalanya sama? Baik, itu saja. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membaca sebuah hadis Nabi SAW tentang aturan nadar. Aturan nadar cukup banyak dan salah satunya Nabi SAW pernah menyampaikan, Man nadhara ayyuti allaha falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka harus dia wujudkan. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, nadar taat wajib untuk dilaksanakan. Nadar yang berupa ketaatan wajib untuk dilaksanakan. Karena itu kalau Anda sudah bernadar akan membuat musola yang bisa dipakai untuk warga di salah satu lahan Anda, tapi tidak menyebutkan bagian mana, luasnya berapa, tidak menyebutkan. Cuman Anda bernadar akan membuat itu. Berarti ini nadar wakaf. Dan ketika sudah nadar seperti itu, dan wakaf termasuk ketaatan, maka ketika sudah bernadar seperti itu, nadar wakaf harus diwujudkan. Apapun kondisi sekitarnya. Maksudnya kondisi sekitarnya gimana? Yang tadi disampaikan, ada masjid yang tidak jauh dan gede. Tidak masalah. Ada masjid, ada musola. Sehingga mungkin nanti musola dimanfaatkan untuk jamaah ibu-ibu atau anak-anak TPA. Insya Allah Anda akan tetap dapat pahala. Musola itu kami sangat sarankan jangan sampai tidak dibangun. Silakan ibu bangun di pekarangan ibu yang memungkinkan. Luasnya bebas. Kok misalnya 3x3 cuman kecil gitu ya, nggak masalah. Yang penting ada. Dalam rangka untuk mewujudkan nadar, dan itu karena sudah dinadarkan untuk jadi musola umum, berarti sudah diwakafkan meskipun tidak harus diikrarkan wakaf. Karena kalau ikrar wakaf kan berarti harus pecah sertifikat dulu. Lalu wilayah itu ada sertifikat sendiri, dilaporkan ke diikrarkan di depan KUA. Mungkin cukup repot. Tapi jadikan komitmen ini sebagai komitmen keluarga, bahwa ibu atau orang tua dulu berpesan, anak-anak ibu dikasih tahu ya, ini wakaf untuk masyarakat, tidak jadi warisan. Sehingga nanti kalau orang tua meninggal dunia, ya itu tetap jadi musola, tidak boleh dibongkar. Nah, masalah fungsinya, yaitu urusan belakangan. Yang jelas, Anda jadikan itu sebagai nadar, sebagai perwujudan nadar, jadikan musola. Maksud saya masalah fungsi adalah, apakah nanti akan ada orang yang datang atau tidak, itu urusan belakangan. Bisa jadi yang sholat di situ malah Anda bersama keluarga tiap hari. Kadang anak-anak sholat di situ tidak masalah. Nah, untuk meramaikan mungkin nanti ngundang orang biar bisa ngajar TPA di sana. Wallahu alam, itu yang saya pahami tentang masalah nadar. Selanjutnya yang kedua, donasi via flip. Ini pernah kita bahas di kajian halal haram bisnis online.
tentang hukum menggunakan flip. Insya Allah, kalau saya perhatikan dari proses penggunaan flip, nggak ada masalah dari sisi transaksi riba, gharar maupun yang lainnya. Ini murni transaksi jasa, dan orang ketika melakukan transaksi jasa lalu dia minta upah misalnya. Kadang kan begini ya, untuk nilai utang tertentu ada biaya admin yang ditetapkan flip. Berapa? 5 juta atau berapa? Atau sekian juta nanti ada biaya admin. Nggak masalah, boleh. Tapi kalau di bawah itu nanti tidak ada biaya admin, free. Boleh. Karena itu donasi melalui flip maupun yang lainnya, intinya adalah transfer melalui flip, sifatnya adalah menghilangkan biaya admin transfer antar bank, dan masalah pahala kembali kepada niat. Insya Allah boleh, mubah, selama sampai pada sasaran. Semoga jadi amal soleh yang diterima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau bekerja di sebuah lembaga pemerintahan yang mengembangkan dana umat, kemudian lembaga itu cara mengembangkannya itu dikembangkan lewat sukuk, terus juga dikembangkan ke dana lainnya, tapi semuanya itu maksudnya semuanya harus dengan persetujuan MUI. Apakah kerja di lembaga seperti itu halal? Semuanya harus atas persetujuan MUI. MUI, ya itu lembaganya ada sendiri, juga ada orang-orang yang berpengalaman juga. Maksudnya semuanya juga pengalaman di bidang investasi misalnya. Semuanya Nanti di bidang. ya termasuk saham ya. Ada juga saham, tapi semuanya juga dikembangkan secara syariah. Obligasi Harus dengan persetujuan dari lembaga itu untuk pengembangannya. sumber dana umat ini dari mana? Dari umat. Itu dana umat. Kemudian misalnya kayak BPKH gitu loh, Ustaz. Oh, nah. Nah, itu apakah bekerja di situ apakah halal, Ustaz? Baik. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sifatnya kasuistik untuk sukuk, lalu untuk saham ya, mungkin kita bisa berikan jawaban. Termasuk misalnya untuk obligasi syariah kan ada istilah itu. Apakah sesuai syariah ataukah tidak? Nah, itu perlu ditinjau ulang. Kalau pembahasan tentang ini, insya Allah kita memungkinkan ya. Namun kalau secara umum gitu ya, jadi lembaga pemerintah mengelola dana umat, kemudian dana itu dikelola, dikembangkan dengan aneka cara. Kami mohon maaf belum tahu sistemnya secara detail, sehingga belum bisa memberikan jawaban. Lalu bolehkah bekerja di sana? Pada asalnya bekerja di lembaga yang halal, karena seperti BPKH itu kan posisinya dia mengumpulkan dana haji, kemudian nanti dikelola oleh pemerintah. Jika sifatnya umum seperti ini, insya Allah bekerja di situ tidak jadi masalah. Tapi kalau detailnya kami kurang paham. Mungkin bisa ditanyakan ke asatidah yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya tentang hadiah ke pegawai yang sudah bergaji. Saya masih kurang paham batasannya seperti apa ya Ustaz. Karena misalnya ada kasus pegawai outsourcing di kantor itu, misalnya dia mantu atau nikah gitu. Apakah kita nggak boleh memberikan hadiah kepada beliau? Atau misalnya beliaunya sedang sakit atau butuh dana untuk pengobatan.
Nah, apakah kita juga nggak boleh ngasih ke beliau seperti itu? Karena kan statusnya dia pegawai yang bergaji, Ustaz ya. Nah, untuk kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Barang pinjaman, kalau rusak, itu apakah harus dikembalikan sama persis barangnya? Misalnya kita pinjam obeng merek A, kemudian kita pakai rusak, apakah kita harus kembalikan sama persis merek A atau bisa pakai merek B yang penting obeng begitu saja? Baik. Cukup, Ustaz. Nah, Terima kasih. Jazakallah khair. wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, tentang masalah hadiah dan rinciannya Bapak. Sebenarnya kita sudah punya rencana ya untuk membahas kajian seputar masalah hadiah di bedah buku Fikih ASN. Di situ saya mengumpulkan berbagai macam ketentuan masalah hadiah di judul Aneka Hadiah, Tips, dan Sogok untuk para karyawan. Ada hadiah yang dilarang untuk diterima, hadiah bagi pejabat, kemudian hadiah hukum asal bagi aparat bagaimana, termasuk hadiah untuk dokter dan dari pabrik obat. Di antaranya pula adalah hadiah yang mubah. Ada hadiah yang boleh diterima oleh karyawan, baik karyawan outsourcing maupun ASN maupun yang lainnya. Itu batasnya kayak gimana? Kalau Bapak bersabar untuk selalu mengikuti kajian kami, insya Allah ini akan kita bahas secara detail di kajian bedah buku Fikih ASN. Semoga Bapak nanti bisa mengikuti dengan baik. Sehingga untuk sementara saat ini tidak bisa kita buka karena perlu pembahasan yang cukup panjang ya. Tayyib. Kemudian yang kedua terkait barang pinjam. Pinjam barang lalu rusak. Pinjam barang lalu rusak. Namanya pinjam berarti harus mengembalikan. Dan itu amanah. Barang yang dipinjam adalah amanah. Dan Allah perintahkan agar ketika kita mendapatkan amanah, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaknya dia menunaikan amanahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan agar kalian mengembalikan amanah kepada yang berhak. Nah, kemudian apakah harus utuh seperti sedia kala sampai pada merek-mereknya dan seterusnya? Barang itu ada dua. Ada barang kimiat, ada barang satunya apa Bang? Kalau satunya kimia, satunya apa? Fisika. Yang satunya mithliyat. Ada barang kimiat, ada barang mithliyat. Barang mithliyat itu adalah barang yang padanannya banyak. Pasarannya, ketersediaan di pasar banyak. Nah, untuk barang mithliyat, maka harus dikembalikan dengan semisal. Misalnya, obeng merek A. Di toko besi obeng merek A ini banyak. Anda pinjam merusak. Anda harus belikan obeng merek A yang baru untuk dikembalikan. Karena dia banyak padanannya. Ketersediaannya di pasar banyak. Tayyib. Nah, ketika mithliyat ini tidak memungkinkan, maka dialihkan ke kimiat. Kimiat itu berasal dari kata al-qimah yang artinya nilai. Ini di Indonesia tidak ada. Ini belinya di Eropa. Misalnya, Anda pinjam obeng tertentu ya. Yang obeng itu belinya di Eropa. Di Indonesia itu tidak ada. Sehingga saat Anda pakai obeng itu, lalu rusak, masa mau beli ke Eropa? Atau mau beli ke Jepang? Bisanya titip Pak, tapi lama. Berapa lama? Ya, kita tidak bisa jamin. Kalau seperti ini yang terjadi, maka
barang dikembalikan kepada yang punya, lalu minta kepada yang punya, mau nggak ini saya ganti ruginya berapa, nilainya berapa, nanti saya bayar. Ini kayaknya sudah nggak bisa dibenerin, ya sudah ganti total. Dulu Anda beli berapa? Dulu saya beli misalnya 10 euro. Wah, lumayan ya. 1 euro berapa? Sekian puluh ribu. Ya kali 10. Itu yang harus Anda bayarkan dengan menggunakan rupiah. Karena dia sifatnya kimiat. Ketika tidak bisa mithliyat, tidak bisa diwujudkan yang semisal, maka diwujudkan dalam bentuk nilai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita mengontrakkan rumah kepada pegawai bank, pajak atau sejenisnya yang pendapatannya beliau hanya dari bekerja dari tempat yang haram? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Bolehkah mengkontrakkan rumah dari pegawai bank, pajak dan seterusnya? Ini kalau Anda sudah paham muqaddimah tadi ya, tentang hukum berinteraksi dengan orang yang pendapatannya murni haram atau dominan haram. Kalau menurut pendapat Malikiyah, tidak boleh. Jika pegawai itu tidak punya sumber pendapatan selain dari yang haram. Menurut pendapat Malikiyah. Kalau menurut pendapat Syafi'iyah, makruh. Dan makruh bagi ulama itu bukan sesuatu yang ringan. Dihindari. Ya. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan boleh mutlak, dan itu pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud, dan juga pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Utsaimin, yang mereka mengatakan itu bukan tanggung jawab kita. Meskipun pendapatnya 100% haram, kita bertransaksi dengan dia dengan cara yang halal, hukumnya boleh. Dan kita sudah memberikan keterangan dari masing-masing pendapat itu di buku Ada Orang Utang. Namun wallahu alam, saya tidak memberikan tarjih ya. Saya tidak menyebutkan mana dari khilaf itu yang benar. Saya tidak memberikan tarjih. Kalau menurut Anda bahwasanya pendapat Ibnu Mas'ud yang dinilai kuat oleh Ibnu Utsaimin itu lebih rajih, silakan Anda pilih. Dan sebagai konsekuensinya, karyawan bank ngontrak rumah kita, tidak masalah. Karena kita bertransaksi dengan mereka dengan transaksi yang mubah. Sehingga hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau Anda menganut pendapat Malikiyah, tidak boleh 100%. Kalau mengikuti pendapat Syafi'iyah, sifatnya makruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada tahun 2015 kami pergi haji. Waktu daftar ONH, dulu kami dapat hadiah dari bank berupa buku, manasik, payung, tas, mukena, dan yang lainnya. Sampai sekarang hadiah tersebut masih ada. Bagaimana hukum hadiah itu bagi kami sampai sekarang? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Jika Anda merasa ragu, silahkan kasihkan fakir miskin. Saya kurang begitu paham ya, hadiah dari bank untuk para jamaah haji itu latar belakangnya apa? Apakah karena dia punya tabungan di ONH atau bagaimana? Ataukah sebatas bank beriklan agar para jamaah haji ini tertarik untuk nabung terus di bank tersebut? Kalau Anda merasa ragu dengan hadiah ini, mungkin karena itu latar belakangnya, dulu kan waktu start ONH melalui bank tersebut. Akhirnya dikasih hadiah payung, tas, dan seterusnya. Maka Anda bisa kasihkan fakir miskin. Anda bisa kasihkan orang yang tidak mampu, dalam arti ini untuk melepaskan semua tanggung jawab harta yang terlarang dari diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.